Pak Direktur Chen, Nyonya Liu. PK Chen, Nyonya Liu. Pak Chen dan Nyonya Liu. Manajer Zhang, besok adalah hari pernikahan saya dengan King King. Persiapannya sudah bagaimana? Tenang saja Pak Chen. Pernikahan bos sendiri, pastinya menggunakan ballroom terbaik di hotel Top Glory kami. Campak Nenya dari kebun anggur, terbaik milik Bapak, gelas campak Nenya. Hasil lelang tahun lalu, pernikahan era dinasti Silan, koleksi anti kerajaan. Bunga mawar ini, dari Villa Bapak, karya penelitian bunga abadi, yang takkan layu. Total 27 tangkai, 13 mawar putih, dan 14 mawar merah, melambangkan 1314, seumur hidup, taplak meja juga koleksi Bapak. Semua fasilitas ini, sesuai instruksi Bapak, yang kami pindahkan. Apakah Bapak puas? Cukup baik. Bagaimana? Puas? Chen Fan. Je la champagne itu. Hasil lelang tahun lalu, yang Bapak dapatkan. Berani pakai untuk pernikahan? 3 tahun lalu. Kuserahkan hotel ini pada pengelolaanmu. Kau mengelola dengan baik. Xing, kaulah pendamping terbaikku. Besok, ingin kuberikan pernikahan terbaik di dunia. Sayang, Quebec sekali. Oh iya. Bukankah hari ini kau harus? Jean puis t'aimant sekolah? Hampir saja ku lupa. Kalau begitu, kau selesaikan kerja dulu. Setelah reuni selesai, aku jemput pulangmu. Baik. Aku pergi dulu. Silakan. Dasar suka di tempat umum. Ini jam tangan hadiahmu. Selamat ulang tahun. Gem Patek Philippe. Sayang. Wah mahal sekali. Bukankah ada reuni hari ini? Bisa pamer sedikit. Kenapa belum berangkat? Jangan sampai terlambat. Aneh juga. Reunimu kok sama harinya? Kami. Siapa lagi? Tidak ada. Sayang. Boleh aku minta tolong? Bantu satu hal. Kata. Bisakah reuni kami dialihkan ke sini? Sayang. Orang yang kubenci itu akan datang. Dulu kami sering berseteru. Ingin kutunjukkan kejayaanku sekarang. Ini. Kenapa? Tidak boleh, sayang? Chen Fan sangat menyayangiku, meskipun tahu. Tak. Baiklah, tentu saja boleh. Tapi ingat baik-baik di sini. Besok ada acara penting. Tata ruang di sini, jangan sampai dirusak. Ya, terutama gelas sampahnya ini. Tenang saja, pasti akan kurawat dengan baik. Kenapa lokasi reuni diubah? Di Hotel Dingxingmu. Kebetulan, Nani jemput Xing. Tunanganmu beli apa lagi? Notif kartu kredit itu sudah muncul 3 kali. Sehari sudah habiskan kartu tambahan. Hebat sekali ya? Sebentar lagi jadi keluarga. Biarkan dia berbelanja. Oh iya, kamu kan teman kuliah terbaikku. Besok aku nikah. Kamu harus datang. Aku sibuk. Masa sibuk? Kan baru pulang ke Indonesia? Sibuk ya sibuk. Kamu mau nikah? Ngapain aku datang? Bai Shui. Ciwi, lama tidak bertemu. Masih cantik seperti dulu. Lama tidak jumpa. Chen Fan. Lama tidak jumpa. Hari ini Siwan yang mentraktir. Dulu kuliah sering ribut dengan Siwan. Jangan sampai bertengkar nanti. Zhao Siyun yang mentraktir. Hari ini dia menggandeng kita ke hotel mewah itu. Sepertinya beberapa tahun ini karirnya sukses ya. Tinggal kalian yang belum. Cepat masuk. Chen Fan. Lama tidak bertemu.
Masih sama seperti kuliah dulu, antar makanan dan bengkel mobil. Perlu kubantu cari kerja? Aku kenal orang di Dingseng. Bisa jadi satpam. Kamu. Kinal orang di Dingsheng. Tidak perlu. Aku sudah puas dengan pekerjaanku sekarang. Sudah. Ngobrol di sini terus, ayo masuk ballroom. Baik. Akan kuperlihatkan kemewahan. Ballroom pilihanku hari ini adalah ballroom termewah. DI Group Dingsheng. Ada APA? Tidak apa. Ayo pergi. Aneh. Ballroom di depan. Hanya untuk resepsi pernikahanku. Zhao Siyuan, salah jalan. Ini dia. Champagne ini menggunakan anggur terbaik dari kebun anggur Anda, yang paling premium. Lalu bunga mawar ini adalah bunga abadi hasil riset dari villa Anda, takkan pernah layu. Direktur Zhao, ayo saya minum bersulang untuk Anda. Anda sungguh sangat setia kawan. Ini cuma reuni biasa teman sekelas, tapi dipilih di hotel mewah begini. Saya juga ingin bersulang. Direktur Zhao. Kita semua teman lama. Jangan sungkan-sungkan. Makan dan minum sepuasnya. Yang penting senang. Saya yang bayar. Ada APA? Ini adalah ballroom untuk resepsi pernikahan saya besok. APA? Bagaimana Zhao Siwan bisa masuk? Direktur Zhao, menara champagne ini, apakah untuk kita? Tapi ingat, dekorasi di sini jangan sampai dirusak. Ya, terutama gelas champagne ini. Kalau saya bilang tidak, bukannya malu-maluin? Gelas Champagner kotor. Kan bisa dicuci. Tentu saja. Lalu tunggu APA lagi? Ayo buka champagne. Buka champagne. Buka. Berani. Chenfan. Ada perlu apa? Siapa yang menyewakan tempat ini untukmu? Chen Fan, kamu bercanda? Direktur Zhao perlu menyewa tempat ini adalah hotel pacarnya. Pacarnya adalah President Hotel Dingsheng, Liu Qingqing, Presiden Liu. Liu Qingqing. Ini bukan Chen Fan. Nama pacarnya? Liu Qingqing adalah pacarmu? Bukan pacar saya. Apakah pacarmu? Apa Qingqing selingkuh? Tidak. Tidak mungkin. Qingqing bukan orang seperti itu. Saya tidak percaya. Apa yang tidak kamu percaya? Direktur Zhao selalu anak orang kaya. Dia punya pacar. Itu hal biasa. Iya dong, justru kamu. Dulu waktu kuliah, cuma mahasiswa miskin. Yang kaya zambilan. Sekarang masih menyusahkan Direktur Zhao, sudah lulus bertahun-tahun. Masih mau bermusuhan? Santai saja. Dia kuma iri. Liu Qingqing. Kamu benar-benar mengkhianatiku. Foto juga bisa diubah kalau perlu. Kalau kamu berani, telepon Liu Qingqing sekarang. Boleh. Ini hal mudah. Halo.
Sayang, Aku dan teman sekelasku sudah sampai di banquet hall. sayang. Mereka puas dengan penataanmu. Suruhku ucap terima kasih. Bagaimana kalau kamu bicara langsung dengan mereka? Seiya Liu Qingqing. Tak perlu berterima kasih. Saya pacar Siwan. Urusan Siwan adalah urusanku. Sudah saya perintahkan kedap menyiapkan untuk semua. Hotel Dingsheng, menu premium. Manajer akan segera mengantarkannya ke sini. Itu benar suara Liu Qingqing. Lu Qingqing, kau berani meminjamkan tempat pernikahan kita untuk pamer keselingkuhanmu. Bagus. Sangat bagus. Direktur Liu, di reuni hari ini, kau sudah menyediakan tempat yang bagus. Mending kamu datang sendiri, agar kami bisa berterima kasih. Aneh. Suara orang ini kok familiar ya? Chen Fan. Kau kuma badat. Kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum hancur. Direktur Liu sibuk sekali. Mana sempat meniniwi kita. Patut. Nanti kalau benar datang. Siapa yang jadi badut? Sayang. Orang yang barusan bicara denganmu, dia itu yang dulu kubicarakan tentang orang yang kubenci sejak kuliah, orang itu. Bagaimana kalau kamu datang ke sini? Biar mereka tahu levelmu. Bisa. Dia waktu kuliah sering melawanmu ya? Akan kulihat. Dia di hadapanku masih berani sok atau tidak. Sebentar ada rapat singkat akan tiba dalam 20 menit. Pakaku. Akan tiba 20 menit lagi. Chen Fan. Sekarang percayakan? Masa tidak percaya? Lihat itu. Nautilus. Ini dari Direktur Liu, hadiah untuk Direktur Sao. Notifikasi kartu I sudah 3 kali muncul. Kartu tambahan habis sehari. Luar biasa borosnya. Lu Qingqing. Rupanya uangku kau habiskan untuk teman-temanmu. Nanti ketika kau datang. Mau tutup mulut bagaimana? Kartu Liu Qingqing. Semua dibekukan. Baik Pak Chen. Chen Fan. Santai. Aku tahu. Kau lihat keberhasilanku sekarang. Pasti merasa iri. Kita kan teman lama. Kalau mau mengakui kesalahan, boleh jadi satpam di Dingsheng. Jaga gerbang untukku dan Qingqing. Aku Yanyi. Setahun lagi, kau jadi kepala satpam. Waktu sekolah dulu kau selalu melawan Pak Sao. Dia baik hati tak menghiraukanmu. Chen Fan. Terima saja nasibmu. Kedepannya, Ikutlah PK Zhao. bekerja baik. Jaga gerbang Hotel Dingsheng. Apa yang kau banggakan? Dari kuliah sudah pengangguran, hanya bisa ganggu cewek. Dulu kau melecehkanku. Chen Fan tak tahan lihatnya, lalu menghajarmu. Kau dendam sampai sekarang. Kenapa? Sekarang, dekat dengan CEO Grup Dingsheng. Berlagak seperti riba di balik harimau. Lu Qingqing CEO Dingsheng. Kau bukan siapa-siapa. Beres apa kau? Bertahun-tahun lewat, masih membelanya. Aku tak mengerti. Dulu di kampus, kau dewi idaman semua orang. Chen Fan Kuma. Mahasiswa miskin kerja 3 pekerjaan, membantunya dapat apa? Begini. Kalau kau merayu padaku, Panggil kakak baik. aku carikan kerja gaji tinggi. Gaji 30.000 per bulan. Bagaimana? CIH. Siapa mau pakai orang sepertimu? JJKQ. Kau. Apa maksudmu? Apa niatku? CEO Liu suruhku antar makanan. Semua. Senang bermain ya, Chen. Manajer Zhang, terima kasih sudah berjuang. Tiap KI Hotel Dingsheng. Kau selalu layani aku sendiri. Nanti setelah reuni, buatkan kamar untukku dan Qingqing. Aku bukan, Tuan Zhao. Apa maksud Anda? Artinya apa? Aku tak paham. Rupanya Lu Qingqing. Sering ajak Zhao Siyuan. Mondar-mandir di Hotel Dandayam. Aku tak tahu sama sekali. Ya ampun. Jangan sungkan.
Malam ini, aku bisikan ke Kingking. Naikkan gajimu, ha? Ini, makanan sudah datang. Tak ada anggur bagaimana? Direktur Zhao, bagaimana kalau kita buka sampahnya dulu? Baik, buka sampahnya. Tunggu. Chen Fan, mau apa lagi? Gelas sampahnya ini. Tak boleh kau sentuh. Kau salah paham, aku tak boleh sentuh? Tanya Manager Zhang. Gelas sampahnya ini bisa dipakai atau tidak? Baik. Manajer Zhang bilang padanya. Bolehkah aku pakai gelas ini? Tidak boleh. Dan gatak? Tunggu. Apa katamu? Tuan Zhao, Anda memang tak berhak pakai gelas sampahnya ini. Kamu. Halo, sayang. Ya, Manajer Zhang sudah antar makanan? Sayang, kamu kapan sampai? Aku sudah mulai dilecehkan. ada masalah apa? Orang itu, aku ingin pakai gelas sampahnya. Dia berani melarangku. Aku tanya manajer, bolehkah aku pakai? Manajer juga melarangku. Katakan. Manajer Ding Cheng, kenapa harus dengar orang itu? Gelas sampahnya. Sayang. Kenapa kau pakai gelas sampahnya? Sayang, jangan-jangan kamu juga melarangku? Gelas sampahnya ini barang koleksi. Sayang. Bagaimana kau? Banyak yang lihat, kalau kamu larang. Aku akan jadi malu sekali di depan orang. Sudahlah. Kita sembunyikan dari Chen Fan. Serahkan telepon ke manajer Zhang. Aku yang bicara. Manajer Zhang. Suruh Siwan buka sampahnya. Aku yang tanggung jawab. CEO Liu, maaf. Anda memang tidak berhak gunakan gelas sampahnya. Manajer Zhang. Suaraku saja tidak. Bisa Camus Kenali, Dingsheng Group Kuyong Pegang. Kalau tidak menurut, besok jangan kerja lagi. Aku. CEO Liu. Tak perlu menyulikan. Manajer hotel begini. Tanyakan pada hati nuranimu. Gelas sampahnya ini. Zhao Siwan layak pakai? Sudah larut belum tidur? Sedang apa ini? Ini semua barang koleksi kesayanganmu. Tante tidak bisa membersihkannya. Aku harus merawatnya untukmu. Xing Xing. Kamu sangat baik padaku. Aku kan istri. Kamu siapa? Oh, kaulah yang disebut si Xiao Yuan Yuan di rumahku. Manajer Zhang, aku perintahkan, usir lelaki ini segera dari ballroom. Menggeserku? Kau punya hak itu? Wah, kebanyakan makan kakang ya. Mabuk sampai begini. Aku CEO Dingcheng. Di wilayahku sendiri, masih tanya hakku? Siapa yang berani ganggu Yuan-Yuan kesayanganku, sampai dia tidak senang, pasti akan kuhabisi. Manajer Zhang, segera usir pria ini dari ballroom, aku segera ke sana. Silakan datang cepat. Hari ini akan kulihat. Saat kau berdiri di hadapanku, masih beranikah kau bersikap kasar? Berani sekali kau. Tinggulan Azibmu. Halo. Ini Departemen Keamanan? Kirim 6 orang, temani aku ke ballroom. Pacar saya sudah bicara, silahkan pergi. Sebaiknya jangan cari masalah, cepat pergi sekarang. Nanti kalau pacarku datang, kamu bisa berabe. Pergi sana. Jangan ganggu kita minum sampahnya. Tunggu dulu kakak Sao.
Menurut saya sampanye ini sepertinya dari Grenelle. Katanya, Champagne Grenelle cocok dengan kepiting Kaisar Nanyang. Hari ini kakak Sao mentraktir, minum sampanye. Saya traktir kakak Sao kepiting. Nanti kalau Sio Liu datang, tolong bantu saya kasih testimoni baik. Niatmu sudah cukup. Kakak Zhao maklum. Tapi hari ini sudah janji, saya yang bayar. Tidak bisa diubah. Cuma kepiting Kaisar. Barang ribuan yuan. Masa saya tak sanggup? Pesan 5 kepiting Kaisar Nanyang. Chen Fan. Kok tebal muka sih? Cepat pergi sana. Si cantik. Kamu jangan pergi, tinggal sama kita. Makan kepiting, minum sampanye. Zhao Si Yuan. Kepiting 3.000 yuan saja. Percaya tidak? Di kartumu bahkan tak ada saldo. Udah cukup belum? Chen Fan, saya tidak paham kenapa kamu selalu lawan CEO Zhao? Iya nih. Kamu siapa sih? Memaksa bertahan di sini. Mau apa? Nunggu Sio Liu usir kamu? 5 kepiting Kaisar. Gesek kartu. Transaksi gagal. Ini. Kenapa ini? Coba yang ini. Ada masalah APA? Sistem menunjukkan kartumu sudah diblokir. Sudah saya bilang. Tak bisa gesek. Apa yang terjadi? Kenapa gagal? Mungkin limit habis. Tidak mungkin. Kartu Sio Zhao dari Sio Liu tak mungkin gagal. Halo sayang. Ada apa? Sayang. Kenapa blokir kartuku? Blokir kartu? Saya tidak memblokir. Saya janji traktir teman. Makan kepiting Kaisar. Sekarang kartu error. Malu sekali. Tunggu sebentar. Saya cek dulu. Oke. Aneh. Kartu saya normal. Kenapa diblokir? Lu Qingqing. Berani telepon saya? Bicara. Kamu yang blokir kartuku, cepat aktifkan lagi. Berguna apamu? Saya tunanganmu. Beli sesuatu harus minta izinmu. C'est Gérard Pulican. Aku sedang bicara dengan... Kodangar Tidak? Allô? Cepat ikut aku ke ballroom. Cek apa yang terjadi. Hey CEO Zhao. Bagaimana kalau tunda makan kepiting dulu? Nanti saat Sio Liu datang, kita tanya situasinya. Buka sampanye dulu saja. Iya benar. Buka sampanye saja. Oke. Siapa yang izinkan buka sampahnya? Kenapa belum pergi? Manajer Zhang. Cepatan. Usir dia. Mau aku pecat? Tuan Zhao. Aku memang tak berhak mengusir Tuan Chen. Pacar aku Sio Liu. Harus berapa kali aku katakan? Kau sebagai manajer, tak dengar perintah CEO? Tak bisa patuh. Baik. Manajer Zhang. Kau tunggu saya. Halo sayang, sudah bisa gesek kartunya? Sayang. Aku sangat kesal. Manajer ini tak dengar aku. Dia tak mau bantu mengusir orang itu. Larang aku buka sampanye. Manajer ini bawahanmu? Dasar manajer Shang. Sekarang buka sampanye. Selama aku Liu Qingqing ada. Siapa Berani Alongico? Jika ada, Karya Wanding Sheng Berani Alon. langsung dipecat. Aku tak percaya. Aku Liu Qingqing sebagai di tempat sendiri. Tak punya suara? Oke. Sayang. Aku tenang dengar ini. Minggir. Taruh itu. Siapa kau ini? Chen Fan. Sudah lama aku tahan. Kalau bukan karena teman sekolah dulu, sudah kuhajar kau. Kalau hari ini kau pakai gelas sampahnya ini, kau akan menyesal.
Tak akan ku sesali. Minggir. Lepaskan. Chen Fan. Aku habisi kau. CEO Zhao. Hari ini kulabrak kau, aku. Siapa Berani, Bua Ruzu Diotelcu. Ko. Beksu. Pak Xiao, baik-baik saja? Kamu tidak apa? Lu Qingqing akan datang. Aku akan mengintip dari tempat tersembunyi. Aku ingin melihat wajah asli Liu Qingqing. Tenang saja, serahkan padaku. Lu Qingqing. Aku ingin melihat baik-baik wajah aslimu. Masih ingat aku? Oh ya. Minggu lalu Direktur Chen baru memperkenalkan kita. Sayang, akhirnya kamu datang. Aku hampir dibuli nih. Aneh. Kenapa orang itu kabur? Ada apa, sayang? Kalian kenal? Sayang. Aku ingat waktu terakhir kita bertemu, orang yang bersamamu, bukan dia kan? Baik Suhe. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak paham. Bai Shui. Kamu salah paham. Zhao Xiyuan ini. C'est Pupu Joku. Sepupu jauh? Sepupu jauh? Bukannya pacarnya? Qingqing. Apa yang kamu omongkan? Bagaimana bisa aku jadi? Sepupu Yaumu. Aku jelas pacarmu. Jangan bicara dulu. Diam. Nutup mulutnya tidak berguna. Dia tadi di ballroom, terus bilang, kamu pacarnya. Lagipula, aku juga dengar percakapan teleponmu dengannya. Benar kan, Mener Zhang? Ya. Benar. Benar. Lu Qingqing. Masih mau berkilah lagi? Bai Shui. Kita tidak ada masalah. Ajukan syaratmu. Azal kamu tidak memberitahu. Lau Chen tentang ini, apapun syaratmu. Akan kupenuhi. Aku dan Direktur Chen teman lama. Aku tidak mungkin sembunyikan ini darinya. Tunggu. Aku semakin bingung. Siapa Direktur Chen? Siapa Lau Chen itu? Kamu tidak tahu? Direktur Chen adalah tunangannya besok. Oh. Tempat yang kamu injak adalah ballroom pernikahannya. Gelas sampahnya yang kamu pecahkan tadi, juga untuk acara besok. Semua ini, untuk pernikahannya besok. Tunangkan? Zhao Xiyuan, bukan pacarnya? Besok dia nikah. Tapi bukan dengan Zhao Xiyuan? Qingqing. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Anda lakukan dengan memukul saya? Bukankah aku sudah mengatakan itu harus menghargai cangkir sampahnya ini? Kau benar-benar menghancurkannya. Ini. Aku tidak sengaja. Aku hancur. Selain itu, hanya beberapa. Gelas KKPK. Apa yang salah? Ini bukan gelas sampahnya biasa. Ini negara asing. Barang antik lelang mantan keluarga kerajaan. Ruzak. Jika Shen Fan tahu. Gelas sampahnya rusak. Bagaimana saya harus menjelaskan? Jangan katakan ini. Biru muda. Apa maksudmu Shirayuki? Kau harus menikah. Kau tidak tahu? Biru muda.
Apa yang Shirayuki katakan itu benar? Ya, Itu benar. Yuan, dengarkan aku. Meskipun aku, tu n'engan auront l'un. tapi aku sangat mencintaimu. Ko perkaya padaku. Selain itu, Dan sekarangku. kehidupan yang kaya. Juga aku, pada pria itu, apa yang Anda dapatkan? Jadi aku lucu. Ko bukan. Orang yang tidak dicintai adalah. Aku hanya ingin, setelah menikah dengannya, menempati milik kemudian hidup dengan Anda. Yuan, kau percaya padaku. Simbe. Kau tidak akan. Aku tunangan orang lain. Putus saja denganku. Bagaimana mungkin? Selama kau jujur padaku. Tapi sekarang bagaimana? Shirayuki dan tunanganmu. Jika dia, Katakan itu. Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir. Tu n'engan ku. Tidak perkaya apa yang dikatakan Shirayuki. Bagaimana dengan dia? Itu indah. Dia perkaya apa yang aku katakan. Kalau tidak. Dan tidak akan menempatkan hotel teratas ini. Aku akan mengurus itu. Salju. Kau tidak akan berpikir. Kau menangkap peganganku. Aku akan. Berlutu dan main en pain. Aku bilang padamu. Aku sudah memikirkannya. Untuk sementara, aku akan menelepon Lao Chen dan berkata, kau iri aku menikah dengannya. Jadi hancur, adegan pernikahan ini. Dia begitu me mange à conseilla. Tentu saja aku akan mempercayaiku. Menesang. Akhirnya aku mengingatkanmu. Melihat Lao Chen, apa yang seharusnya tidak dikatakan. Anda harus tahu. Tuan Liu. Saya seorang pekerja paruh waktu. Mengapa Anda harus mempermalukan saya? Anda memiliki tua dan muda. Apakah Anda ingin kehilangan pekerjaan ini? Adapun kalian. Kalian adalah teman sekelas Siwan. Di kota tentu saja aku akan. Tapi harapan. Kalian bisa tutup mulut. Kalau tidak. Aku akan membuat kalian tidak bisa bergaul di Jiangcheng. Presiden Liu yakin. Ini pekerjaan rumah kalian. Kita semua orang luar, tidak ada yang bisa kita katakan. Ya. Apa yang bisa kita katakan? Anya tahu. Usir aku dari ruang perjamuan. Aku yang bertanggung jawab, tapi aku sangat mencintaimu. Seketika itu keluarga. Dia ingin menghabiskan. Kau berani memukulku. Apakah Anda layak untuk Presiden Chen? Kau bersama dia, selama bertahun-tahun. Apa yang kau inginkan? Dia tidak bertemu denganmu. Anda dan pernikahannya. Dia merencanakan 3 bulan penuh, hanya untuk memberikan pernikahan yang sempurna. Bagaimana denganmu? Gunakan tempat pernikahan Anda untuk menikah. Berikan wajah Anda. Lepaskan saja. Kau mencoba bersembunyi darinya. Hai Joe Willow. Apakah Anda masih memiliki hati? Aku tidak punya hati. Apa yang penting bagimu? Jangan berpikir aku tidak tahu perasaan Anda untuk Lao Chen. Côté la Bekerja d'Angania, c'est la ma Bertintin. Diam. Tapi selalu sebagai teman. Tetap bersamaku. Wanita yang sama. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Bahkan tanpa hari ini, di masa depan, kau akan. Cobalah yang terbaik. Hancurkan perasaanku dengan Lao Chen. Oh, benar. Anda adalah universitas saya. Teman terbaik. Besok aku akan menikah. Anda harus hadir. Aku tidak punya waktu. Kenapa tidak ada waktu? Apakah Anda baru saja kembali? Tidak ada waktu, tidak ada waktu. Ternyata, ini adalah Shirayuki. Tidak mau berpartisipasi. Alasan untuk pernikahan saya. Ya. Aku suka Ten Chen. Tapi aku tidak begitu hina. Sebagai teman, tetap di sisinya. Aku sudah sangat senang. Aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pernikahannya. Namun, aku tidak akan mengizinkannya. Wanita seperti menjadi istrinya.
Tapi Shirayuki, saat kita kuliah, semua orang melihat dia mengaitkan jari. Pria seperti apa yang tidak bisa menangkap, bahkan naksir, siapa yang selalu Chen ini? Bisa membuat Dewi Sal bersedia menemani dia begitu lama. Aku suka Ten Chen. Tapi aku tidak begitu hina. Sebagai teman, tetap di sisinya. Aku sudah sangat senang. Ternyata seseorang yang benar-benar mencintaiku, selalu di sisiku. Kau tidak ingin aku menikah dengannya. Maaf, apa yang kau katakan? Orang yang dia sukai adalah aku. Bukanku. Aku menelepon Lau Chen sekarang. Katakan kau merusak pernikahan kami. Ku bilang. Dia percaya padaku. Masih percaya padaku. Besok, aku ingin menempatkan dunia pernikahan terbaik untuk Anda. Makin. Hei, sayang. Pernikahan kami. Biarkan Shirayuki menghancurkannya. Bagaimana bisa hancur? Aku baru saja datang ke ruang perjamuan untuk memeriksa. Saya menemukan Shirayuki. Dia tidak mengizinkan kau untuk menikah denganku. Masih membuat rumor bahwa aku berselingkuh. Seya. Aku berdebat dengannya. Dia benar-benar menempatkan Anda. Gelas sampanye antik rusak. Sayang. Anda a rue. Bu à cul. Oak. Maka Anda ingin. Biarkan aku memutuskan untukmu. Gunakan kekuatan Dingset. Tidak diperbolehkan. Dia muncul di Jiangcheng. Oh, benar. Meneesang, saya pikir kemampuan rata-rata. Aku siap atur dia untuk bekerja di dapur. Aku berencana rekrut ulang manajer. ITU. Siapa yang akan kau rekrut? Zhao Xiyuan. Sepupu Jao saya, wisuda sekolah bergengsi, kemampuan bisnis juga sangat kuat. Dia bekerja denganku. Aku yakin. Bagaimana menurutmu? Saya pikir. Tidak bisa. Apa maksudmu? Maksudku. Anda. Kembali. Kepala. Chen Fan. Kenapa kau di sini? Anda datang ke ruang perjamuan. Tidak tahu. Lia itu. Ruang perjamuan ini membuat Shirayuki. Apa yang hancur? Sayang. Kau harus memutuskan untukku. Anda cepat mendidik dan mendidiknya. Chen Fan, aku berbicara denganmu. Anda tidak mendengar. Aku mendengar. Maka Anda harus mengambil Shirayuki. Diusir dari ruang pesta. Baik. Apa yang kau katakan padanya? Bagaimana saya tidak mengerti? Dia yang ingin kusingkirkan. Dia adalah pria itu. Baik. Kenapa kau tidak bicara? Kau sudah bilang di telepon. Aku ingin memutuskan. Anda. Tidak perlu bertanya lagi. Dia tidak berani bicara sekarang. Manajer Zhang. Kirim orang ke sini. Silakan keluar semua. Pergi ke ruang pertemuan di lantai paling atas. Cari staf profesional. Hitung kerugian. Ya. Semua orang. Silahkan. Tidak, saya. Tidak aba-aba. Aku baik-baik saja. Salju. Derimu kasih. King. Kenapa kamu diam saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu lihat pria itu langsung jadi takut bicara? Zhao Xiyuan. Kamu bodoh benerannya. Atau kuma pura-pura bodoh? Kamu bicara apa sih, Chen Fan?
Dengarlah, hari ini kamu sudah melawan kami. Besok aku akan membuatmu menghilang dari Jiangcheng. Si Yuan. Sudah, jangan bicara dulu. Kenapa aku harus diam? King, ada apa denganmu? Lu Qingqing. Lebih baik kamu yang beritahu dia. Siapa aku sebenarnya bagimu? Dia siapa menurutmu? Dia tunanganku. Tunangan. Zhao Xiyuan, kamu mengandalkan Liu Qingqing sebagai CEO grup Dingseng. Sok jagoan di sini. Tapi kamu tidak tahu, pemilik sebenarnya grup Dingseng adalah Chen Fan. Apa artinya? Jadi, hotel ini milik Chen Fan? Ini. Pada akhirnya, Zhao Xiyuan bukan cuma selingkuh, tapi juga berlagak jadi Di wilayah orang lain. sok jadi bos. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. King, katakan padaku, ini semua bohong kan? Chen Fan, aku. Direktur Chen, kerusakan ballroom sudah dihitung totalnya. Lu Qingqing. Ballroom itu kamu yang pinjamkannya? Chen Fan, aku, Ini. Semua kerugian ballroom. Lihat baik-baik. Lalu ganti rugi semuanya. Ini. banyak sekali. Chen Fan. Mau jual aku sekalipun. Tetap tak sanggup bayar CJ. Tidak bisa bayar? Kalau tak sanggup bayar, kenapa pinjamkan ballroom? Chen Fan. Kamu tahu itu untuk resepsi pernikahan besok. Tapi berkat kamu menyewakan ballroom, aku takkan tahu. Kalau kamu ternyata punya wajah asli begini. Chen Fan. Dengar penjelasanku. Aku tahu salah, tapi sudah lama aku ikut kau. Pasti ada jasa kecilku kan? Maafkan aku kali ini ya. L'agipula. Kerusakan dibolkan dia yang merusak. Suruh dia ganti. Betul, suruh dia bayar. Dia yang harus ganti. Aku, Liu Qingqing, bikaramu kita laluan. Maksudku harus ganti? Tunanganmu Chen Fan. Kenapa tak beritahu sejak dulu? Kalau bukan karena izinmu, apa aku akan pakai ballroom? Lagi pula, Ballroom juga bukan aku yang mengotori. Semua yang hadir di sini ikut bertanggung jawab. Zhao Xiyuan, maksudmu apa? Kamu sendiri yang mengundang kami. Kamu juga bilang ballroom boleh dipakai. Iya betul. Kalau bukan karena kau, kenapa kami ada di sini? Zhao Xiyuan, kamu menghancurkan kami. Dulu waktu kuliah, kamu sudah jahat, bohong dan tipu. Tak kusangka setelah lulus, masih tetap begini. Chen Fan. Kami tidak bersalah. Lepaskan kau. Boleh? Apa kalian pikir kalian benar? Kami yang paksa kalian jadi penjilat? Nasib bisa berubah setiap saat. Kalau Chen Fan Buchan, Direktur Grup Dingseng, apa kalian akan mengaku salah? Tapi biang keladinya bukan kalian. Liu Qingqing, Zhao Xiyuan, bicaralah. Kalian berdua. Siapa yang ganti rugi? dia. Dia yang bayar, kari dia. Baik. Baik. Zhao Xiyuan. Kembalikan semua hadiahku. Yang pernah kuberikan padamu. Atau aku tak bisa ganti rugi. Kembalikan? Kenapa harus kukembalikan? Hadiah itu sudah jadi milikku. Tak mungkin kuberikan kembali. Zhao Xiyuan. Kau masih manusia? Selama ini, Baju dan barangmu. semua dariku. Sekaranku. Memberi masalah besar. Harus aku tanggung sendirian? Itu urusanmu sendiri. Aku salah menilai dirimu. Liu Qingqing. Kamu yang mulai bohong. Awalnya kukira kamu benar Direktur Dingseng. Nyata, semua yang kau punya cuma hadiah dari orang. Seandainya tahu begini, takkan pernah ku berhubungan denganmu. Sadarlah, aku korban orang jahat.
Kau sumber. Semua masalah ini. Jadi, kau tak pernah cinta padaku? Apa yang kusuka darimu? Kalau bukan karena hartamu. Mana mungkin aku menyukaimu? Kau bukan laki-laki sejati. Dazar Bringsek. Aku hamil anakmu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Hamil anakku lalu kenapa? Apa aku yang paksa? Ko. Diam kau. Aku malu jadi kenalanmu. Hamil sebelum nikah, tak punya nama. Bahkan di depan tunanganmu, kau berani ngomong begini. Chen Fan. Walau aku bersalah padamu. Tapi kalau bukan karena kejadian hari ini, Kau nikah dengannya. topi tandukmu bakal kekal selamanya. Dulu aku bersamanya. Aku sama sekali tidak tahu dia punya tunangan. Aku juga korban. Aku diperdaya orang jahat. Aku mengaku terlalu sombong. Suka pamer. Tapi aku takkan pernah. Merayu wanita yang sudah punya suami. Kamu tidak tahu malu. Aku tak tahu malu. Liu Qingqing, yang paling hina itu kamu. Kamu bukan laki-laki sejati. Aku tinggalkan Chen Fan. Aku ikuti kap hamil anakmu. Tapi bagaimana perlakukanmu padaku? Aku sangat menyesal. Menyesal kenapa dulu suka pria brengsek seperti. Baik. Masalah hari ini. Ini salah Liu Qingqing. Salahku sepenuhnya. Aku akui salah pilih pria. Aku bersedia moyen bon. Harta pribadi untuk ganti rugi. Liu Qingqing. Kamu sadar? Kamu yang antar aku? Chen Fan suruh aku jemput. Kamu terbaring 3 hari. Tenang. Jennya berhasil diselamatkan. Beksu. Sekarang kamu senang ya? Itu konsekuensi perbuatanmu sendiri. Sebagai sesama wanita, jangan kira aku tak tahu apa yang kamu pikirkan. Bahkan jika aku tak seling dengan perasaanmu ke Chen Fan, nanti kamu pasti cari cara pisahkan kami. Beksu. Kamu juga bukan orang baik. Aku berbeda denganmu. Aku tulus doakan kalian. Jika Chen Fan bahagia bersamamu, aku ikut senang. Kenapa tidak? Dia tak suka aku. Kalau aku ungkapan perasaan, aku tak mau paksa dia dengan status teman. Liu Qingqing. Chen Fan pernah cintaimu tulus. Sekarang dia lawan Zhao Siwan. Merebut kembali aset untuk Zhao Siwan. Jika masih punya sedikit nurani, bantu jadi saksi. Mau aku jadi saksi? Bisa saja. Asal kamu menjauhi Chen Fan, jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Bisa? Bisa. Camus. Langsung setuju? Awalnya aku mau keluar negeri. Pulang sekarang. Karena Chen Fan mau menikah. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Sudah sesuai keinginanmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu masih muda. Kamu cantik. Bagaimana bisa kamu tertarik pada Chen Fan? Chen Fan selama ini terhadapmu. Bagaimana perasaannya, kamu seharusnya paling tahu. Jika saja kamu tidak bertindak bodoh, kamu pasti akan memiliki pernikahan yang bahagia. Kamulah yang menutup jalanmu sendiri. Chen Fan benar-benar mencintaimu. Liu Qingqing, kau bilang Zhao Siwan tidak punya hati. Lalu, apa kau punya hati? Jika kau masih punya sedikit saja hati nurani, bersaksilah untuk Chen Fan, bantu dia mendapatkan kembali miliknya. Semua yang harus kukatakan. Sudah kukatakan.
Press dia Chen, press dia Liu. Chen Fan, gelas sampahnya itu, kau membelinya satu persatu di lelang tahun lalu. Kau rela menggunakannya di pernikahan kita? 3 tahun lalu. Aku menyerahkan hotel ini untuk kau kelola, dan kau mengelolanya dengan baik. Ching, kau adalah asistenku yang hebat. Besok, aku ingin memberimu pernikahan terbaik di dunia. Saillant, Gobek Sekali. Chen Fan. Bagaimana dengan kasus dengan Zhao Siwan? Liu Qingqing bersaksi. Kasusnya selesai dengan lancar. Zhao Siwan juga mengembalikan hartanya. Baguslah. Bai Shue. Terima kasih. Terima kasih sudah membantuku kali ini. Chen Fan. Aku ingin bertanya sesuatu. Katakan. Setelah kejadian ini, apakah kau masih percaya cinta? Ya. Aku menyukai Presdir Chen. Tapi aku tidak sekeji itu. Aku di sisinya sebagai teman, berada di sisinya. Itu sudah membuatku bahagia. Aku tidak pernah berpikir untuk merusak pernikahannya. TAPI, aku tidak akan membiarkan wanita seperti menjadi istrinya. Bai Shue. Aku sangat berterima kasih padamu. Kau gadis yang baik. Aku juga tahu perasaanmu, tapi kurasa. Aku tidak memaksamu membalas perasaanku. Aku juga tahu isi hati. Kau tidak pernah menyukaiku. Jika kau menyukaiku, tidak akan ada Liu Qingqing kan? Aku begs you. Bisa mencintai. Dan bisa melepaskan. Kau tidak perlu merasa terbeban. Bai Shue, bukan itu maksudku. Aku tahu. Aku tahu segalanya. Chen Fan. Bisakah kau memelaku? Chen Fan. Aku menyukai. Ini adalah pernyataan serah terima CEO. Tanda tangani. Setelah ditandatangani, kamu bukan lagi pemegang kekuasaan Hotel Dingseng. Chen Fan. Apakah kamu sangat membenciku? Aku juga berpikir aku akan membencimu. Tapi ternyata tidak. Aku hanya bersyukur. Bersyukur tidak menikah denganmu. Maaf. Sudah terlambat. Chen Fan, aku tahu luka yang kuberikan pada tidak bisa diperbaiki. Aku juga tidak pantas meminta maaf. Bai Shue akan pergi ke luar negeri. Dia gadis baik yang tulus mencintaimu. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesal. Bagaimana kamu tahu? Ya, Bai Shue memberitahuku. dia Bergenji padaku. Asalkan aku bersaksi di pengadilan untukmu, dia akan meninggalkanmu selamanya. Chen Fan, aku tidak pantas untukmu. Tapi Bek Supanta. Dia adalah pasangan yang tepat untukmu. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku tahu semua itu. Chen Fan, bisakah kamu memelaku? Chen Fan, aku menyukai. Ternyata, dia ingin pergi. Chen Fan, pergi dan temui dia. Masih ada waktu, cepatlah pergi. Chen Fan, maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Mungkin setelah perjalanan ini, kita tidak akan bertemu lagi.
Hello, dalam 1 menit, aku ingin mencari tahu tentang Bai Sue. Semua informasi penerbangan. Direktur Chen, Nona Bai memesan tiket ke negara M jam 2 siang ini. Coba tebak siapa aku? Aku tebak. Membiarkanmu menggodaku. Aku salah. Aku gagal. Seharusnya aku tidak berbisnis. Tidak ada yang langsung berhasil. Chen Fan, aku bersama. Kali ini, kita coba sekali lagi. Chen Fan, aku menyukai. Bai Sue, tunggu aku. Terima kasih. Permisi. Permisi. Bai Sue. Bai Sue. Kamu. Jika Liu Qingqing tidak memberitahuku, apa aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihatmu terakhir kali? Aku tidak akan sempat. Chen Fan, aku. Maaf demi kamu. Aku harus setuju dengan Liu Qingqing. Jadi, hanya karena kesaksian Liu Qingqing, kamu setuju untuk pergi ke luar negeri? Dan tidak pernah bertemu denganku lagi? Chen Fan, bukan hanya karena itu. Chen Fan, aku sudah lama menyukaimu secara diam-diam. Aku pikir, aku bisa dengan baik mengendalikan perasaanku padamu. Tapi kali ini, melihat wanita lain di sisimu berdiri, aku baru sadar. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak bisa melihatmu menikah dengan wanita lain. Aku sangat ingin wanita yang berdiri di sisimu itu aku. Chen Fan, aku sudah lama menyukai. Jadi, meski hanya sebagai teman berada di dekatmu, aku rela. Awalnya aku pikir, ini sudah cukup. Tapi kemudian kusadari, ternyata semua ini hanyalah kebohongan diriku sendiri. Chen Fan, aku tahu kau tidak menyukaiku. Aku. Jadi, pergi ke luar negeri sendiri. Demi kamu. Dan juga demi diriku. Maafkan aku. Gadis bodoh. Bagaimana kau bisa tahu? Aku tidak menyukaimu. APA. Apa yang kau katakan? Salju. Kau, temanku, selama bertahun-tahun. Kau satu-satunya tetap bersamaku. Dan aku mengalami begitu banyak wanita. Salju. Kau sangat baik. Indah. Begitu banyak orang, Dewi mimpi di hati. Saya Chen Fan, tidak hinang.
Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? TAPI. Lalu aku mengaku padamu, kau tidak bereaksi. Itu berantakan. Aku tidak tahu bagaimana menanggapi Anda. Salju. Aku satu pria yang akan menikah. Hal ini terjadi. Jika aku akan segera berjanji padamu. Itu terlalu tidak adil untukmu. Jadi, Salju, bisakah kamu tidak pergi? Beri aku kesempatan. Berjanjilah pada. Berjanjilah pada. Berjanjilah pada. Berjanjilah pada. Semuanya harus berhati-hati. Hari ini kita tempat ini. Tapi Tuan Chen, persiapan yang matang untuk Tuan Bai. Tempat pernikahan selama setengah tahun. Harus teliti. Dengar? Tidak ada. Aku mendengar. Baik. Maaf. Aku baru saja menekankan. Harus hati-hati. Itu kamu. Tuan Liu. Bukan aku. Tidak. Kau adalah Yu. Hijau Willow. Bagaimana kau bisa berada di sini? Kau di sini untuk menjadi pelayan. Maaf, manajer, ini adalah pelayan baru, belum terlalu terampil. Aku akan membiarkan dia berkemas. Apa yang kamu lakukan? Cepat bersihkan, cepat pergi. Ya, Orang ini, kau yang masuk. Adalah manajer. Aku melihatnya seorang wanita, dengan anak berusia 2 tahun, keluar untuk bekerja. Tidak mudah, ini luar biasa. Biarkan dia datang ke hotel kami. Lalu kau tahu siapa dia? Tidak tahu. Dia adalah kami di Hotel Dingseng, mantan presiden. Sayang sekali. Wanita ini, dia tidak jujur, bisa saja menikah dengan Presiden Chen. Bisa membumi. Jalani hidup istri kaya. Siapa yang tahu? Dia ingin melintasi perbatasan. Sekarang, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun. Itu seorang pelayan. Sungguh. Katakan padanya untuk tidak datang. Jangan sampai terlihat oleh Presiden Chen. Ya, aku akan membiarkan dia pergi. Cepat pergi. Sangat layak mendapatkannya. Itu bagus. NY. Fu tidak pantas, bahkan melintasi perbatasan. Dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika aku adalah istri terkaya, aku harus bangun dan tertawa. Dia belum puas untuk melintasi perbatasan. Aku dengar, dia juga melahirkan anak laki-laki, sekarang tidak ada. Dan 1 orang dengan anak-anak. Jika dia tidak melakukannya, bagaimana bisa dari nyonya Fu menjadi pelayan? Dosa diri, tidak bisa hidup. Kakak Wang. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan. Aku tidak akan di depan mereka. Pekerjaan ini, Bajiseya. itu sangat penting. Aku punya rumah. Anak berusia 2 tahun. Untuk meningkatkan, Kakak Wang. aku mohon, bantu aku memikirkan cara. Kakak Wang. Biru muda. Tidak. Aku tidak membantu manajer yang berbicara sendiri. Anda tidak diizinkan masuk ke hotel ini. Kau masih. Kakak Wang. Kakak Wang. Cepat-cepat berdiri dengan baik. Tuan Chen dan Tuan Bai ada di sini.
Kakakwang. Presiden Chen Bai. Adegan pernikahan. Kita sudah siap. Sekarang aku akan membawamu ke sana. Semuanya didominasi oleh istri saya. Utama, memuaskan istri saya. Biru muda, aku ingin menempatkan dunia. Pernikahan terbaik untuk Anda. Sangat layak mendapatkannya. Nyonya Fu yang baik tidak pantas. Bahkan tergelincir. Jika aku adalah istri terkaya, aku harus bangun dan tertawa. Jika dia tidak melakukannya, bagaimana bisa dikurangi menjadi pelayan? Mereka jika bukan karena aku, mungkin sekarang berdiri di depan Chen Fan, masih aku. Sampahnya ini, di dalam anggur Anda, anggur terbaik, cangkir sampahnya ini, kau yang melelang tahun lalu. Dan mawar ini, ada 13 mawar putih, dan 14 mawar merah, perwakilan adalah 1314. Orangbek Chen Fan. Betapa keterlaluan aku. Ya, putih akan puas. Dalam silakan. Sayang sekali. Nasib tidak akan pernah lagi beri aku kesempatan kedua. Jika kau biarkan aku kembali, aku harus baik-baik saja. Argeu Bengan ini. Biru muda. Zhao Xiyuan. Apa itu kamu? Biru muda. Saya mendengar Anda selama bertahun-tahun, seorang pria dengan seorang anak. Sulit? Apa hubungannya denganmu? Biru muda. Semua salahku sebelumnya. Aku dibenci dan takut. Botak. Hanya mengatakan hal-hal itu. Zaya, aku pantas mendapatkannya. Aku minta maaf. 3 tahun. 3 tahun penuh, aku semua dalam penyesalan. Bahkan bermimpi, kau tampak kecewa. Biru muda. Saya telah menyadari tahun ini, Zalaku. aku mencintaimu. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian, menanggung penderitaan anak asuh. Biarkan aku merawat anak-anak bersamamu. Menebus kesalahan saya selama bertahun-tahun. Apa itu? Komazi Tau. Zhao Xiyuan. Ko Oranja. Kau melemparkanku selama 3 tahun. Biarkan aku sendirian. Membesarkan anak-anak. Sekarang anak itu sudah tua. Kau tahu itu. Kemana kau pergi selama bertahun-tahun? Aku bilang padamu. Kau bermimpi. Lepaskan aku. Kau orang jahat. Aku tidak pernah bersama denganmu. Biru muda. Kau memukulku dan memarahiku. Aku tidak punya pendapat. Aku brengsek. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Ambil sendiri. Aku seharusnya tidak salah. Semua mendorong Anda sendirian. Aku orang jahat dalam 3 tahun. Anda menghapus dalam 3 tahun semua rincian kontak saya. Aku mencarimu selama 3 tahun. Aku tahu kau membenciku. Tapi aku mohon padamu. Aku mohon padamu, beri aku satu untuk menebusmu. Masih ada kesempatan untuk anak-anak. Kau tidak bisa tanpa aku. Anak tidak bisa tanpa ayah. Baik atau tidak? Bahkan untuk anak-anak. Aku juga akan berubah. Berjuang untuk Anda dan anak Anda. Percayalah padaku. Apa itu? Zhao Xiyuan. Untuk anak-anak, aku bisa memberimu kesempatan. Tapi kau ingat. Kamu berani melakukannya. Maaf tentang ibu dan anak kami. Aku tidak bisa mengampuni kamu. Baik. Mulai besok. Kau adalah istriku yang sah. Salju. Apakah kamu bersedia? Chen Fan. Mulai mengenal Anda di universitas. Aku menantikan hari ini.
Aku mencintai. Menjadi istrimu. Itu adalah sesuatu yang telah saya tunggu-tunggu. Apakah Anda ingin masuk? Kita tidak akan masuk. Pergi dengan uang. Anda membantu saya mendapatkan amplop merah ini, kepada Chen Fan dan Bai Yu. Selamat atas pernikahan bahagia mereka. Harus menyampaikan untuk 2. Berputar. Mereka masih sampai hari ini. Ayo kita pergi. Biru muda. Saya harus bekerja keras di masa depan. Biarkan Anda menjalani kehidupan yang baik. Ayo pergi. Kalian makan enak dan minum. Tabang anger yang kakap. Tuan Chen, ada pria dan wanita di luar pintu. Aku akan memberikan uang. Selamat pernikahan Anda. Wang. Ini. Tidak akan Liu Qingqing dan Zhao Siyuan. Apa yang mereka maksud? Tidak peduli siapa. Sebelumnya, semua sudah lewat. Sekarang aku hanya ingin berbicara dengan istriku. Hidup bahagia.